Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, Ibu Firda Nosita SEM SC selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Keuangan. Kelompok 8 beranggotakan 4 orang, Latifah, Diva, Dina, dan Aulia. Langsung ke materi kita yang pertama. Yang pertama, perencanaan keuangan dan peramalan laporan keuangan. A. Pengantar perencanaan keuangan. Tujuan perencanaan keuangan ada 4. Yang pertama, menilai kinerja perusahaan, memperkirakan dampak perusahaan, mengantisipasi kebutuhan keuangan masa depan, dan memperkirakan free cash flow atau arus kas bebas, kebutuhan modal, dan rencana yang maksimal. Adanya tujuan, perlu adanya proses. Proses perencanaan keuangan ada 5. Yang pertama, melakukan proyeksi laporan keuangan, menghitung dana yang dibutuhkan, manajemen sistem kompensasi, memonitor implementasi yang dilakukan, dan yang kelima, memperkirakan sumber dana. Sumber dana bisa berupa pinjaman dari bank ataupun dari investor. B. Perencanaan penjualan. Penjualan itu erat hubungannya dengan pemasaran. Perencanaan penjualan menjadi dasar rencana penjualan yang komprehensif. Penjualan yang komprehensif adalah penjualan secara meluas. Perencanaan penjualan dibedakan menjadi 2, subjektif dan penilaian objektif. Perencanaan penjualan yang subjektif berdasarkan pandangan atau perasaan orang yang merancangnya, sedangkan penilaian secara objektif berdasarkan data relevan dari masa-masa sebelumnya. C. Additional Fund Needed atau yang disingkat AFN. Secara bahasa, AFN bermakna dana tambahan yang dibutuhkan. AFN adalah cara untuk menghitung berapa banyak dana baru yang akan dibutuhkan untuk mencapai tingkat penjualan yang lebih tinggi. Jadi sederhananya, AFN adalah sebuah konsep keuangan yang digunakan ketika perusahaan berminat memperluas lingkup operasinya. Perhitungan AFN melalui 2 pendekatan, mencari selisih antara aktiva dan pasifa, dan yang kedua menggunakan rumus Brigham dan Houston. D. Metode peramalan laporan keuangan. Yang pertama, analisis rasio historical. Prosentase penjualan mengasumsi bahwa biaya-biaya yang ada dispesifikasikan dari presentasi atas penjualan tahun tertentu. Yang kedua, peramalan laporan laba rugi. Sebagai contoh, yaitu depresiasi. Dari laba rugi tergantung dari net plan equipment, yang sebenarnya adalah item dari neraca. Yang ketiga, peramalan neraca. Perusahaan seharusnya punya aset atau aktiva untuk mendukung peramalan penjualan pada neraca, dan jika penjualan meningkat, maka aset biasanya juga meningkat. Yang keempat, mengadakan kebutuhan biaya tambahan. Didefinisikan sumber pendanaan dari penjumlahan peramalan kewajiban operasional lancar, hutang jangka panjang, saham luar biasa, dan saham biasa ditambah notes payable. Peramalan ketika rasio berubah. Asumsi rasio konstan dan tingkat pertumbuhan yang identik sesuai pada suatu waktu, namun ada saat-saat ketika menjadi tidak tepat. Adapun 3 kondisi yang menjelaskan ketidaktepatan itu. Yang pertama, skala ekonomis. Yang kedua, aset lampih. Yang ketiga, kelebihan kapasitas penyesuaian. Adanya skala ekonomis dalam penggunaan berbagai jenis aset, dan ketika ekonomi terjadi, rasio cenderung berubah seiring waktu sebagai ukuran perusahaan meningkat. Yang kedua, aset lampih. Pada kebanyakan industri, pertimbangan teknologi berperan apabila suatu perusahaan menjadi kompetitif sehingga harus menambah aktiva tetap dalam jumlah besar. Unit-unit diskrit aset tersebut seringkali disebut sebagai aset lampih.
3. Kelebihan kapasitas penyesuaian. Ketika kelebihan kapasitas penjualan dapat tumbuh mencapai kapasitas penjualan dengan tidak ada peningkatan dalam aktiva tetap, namun penjualan yang melampaui tingkat itu akan membutuhkan tambahan aset tetap. Yang kedua, penilaian perusahaan, value-based management and governance. A. Pengantar corporate valuation merupakan alat manajemen yang sementara mendapat tempat sentral dalam pengambilan keputusan bisnis corporate. Apabila kita membahas corporate value, maka secara tidak langsung akan berhubungan dengan budaya organisasi. B. Model penilaian perusahaan. Aset perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu operasi dan non-operasi. Di dalam operasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu asset in pledge dan grow option. Asset in pledge ada dua. Yang pertama, aset berwujud, contohnya tanah, mesin, bangunan. Kedua, aset tidak berwujud, contohnya hak paten, hak sewa, perizinan, atau lisensi. Sedangkan grow option merupakan peluang untuk memperluas yang muncul dari pengetahuan operasi baik perusahaan, pengalaman, dan sumber daya lain. Non-operasi. Sebagian besar perusahaan memiliki beberapa aset non-operasi seperti portofolio surat berharga dan uang tunai yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis. C. Value-based management. 3 unsur dari manajemen berbasis nilai atau value-based management: menciptakan nilai, mengelola untuk nilai, dan mengikuti nilai. D. Perilaku manajerial dan kesejahteraan pemegang saham. Teori keagenan menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik di antaranya. Hal tersebut terjadi karena manajer cenderung berusaha mengutamakan kepentingan pribadi. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer. Hal tersebut akan menambah cost bagi perusahaan, sehingga akan menurunkan keuntungan yang akan diterima. Nah, konflik tersebut dinamakan konflik agensi. Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditur lain, serta masyarakat luas. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.